Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah Hukum Pidana Internasional dengan kode HKUM 4305 dengan topik Yurisdiksi Kriminal Negara. Apa itu yurisdiksi kriminal negara? Saudara sebenarnya bisa baca dari berbagai literatur, tapi di sini akan saya sampaikan intisari dari yurisdiksi kriminal. Yurisdiksi itu apa? Yurisdiksi itu adalah suatu kemenangan suatu negara yang merdeka dan berdaulat untuk menetapkan suatu undang-undang, suatu peraturan, melaksanakan dan mengadili pelaku kejahatan dalam batas wilayah teritorialnya. Jadi kata kuncinya menetapkan undang-undang, melaksanakan dan mengadili pelaku dalam batas wilayah teritorialnya, baik terhadap warga negara sendiri maupun warga negara asing. Itu pengertian dari yurisdiksi. Sehingga ini melekat pada setiap negara yang merdeka dan berdaulat, termasuk di Indonesia. Kita bisa lihat pemerintah telah banyak membuat undang-undang. Undang-undang korupsi 39 tahun 99, Yunto Undang-Undang 20 2001, Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya. Ini menunjukkan kita memiliki yurisdiksi. Selanjutnya kita akan mencoba bagaimana penerapan yurisdiksi. Penerapan yurisdiksi itu bisa diterapkan di wilayah daratan, lautan, dan di udara. Ya. Kalau kita berbicara di tataran daratan, maka nanti kita mengenal ada asas ekstrateritorial. Asas ekstrateritorial. Jadi asas ekstrateritorial tadi asas yang pada dasarnya memberi kewenangan pada setiap negara untuk bisa menerapkan hukumnya dalam batas wilayah teritorialnya terhadap pelaku kejahatan, baik warga negara sendiri maupun warga negara asing. Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat yang terdiri dari Sabang sampai Merauke itu merupakan satu kesatuan wilayah Indonesia. Sehingga kalau menggunakan asas teritorial ini, maka Indonesia bisa menerapkan hukumnya terhadap pelaku kejahatan dalam batas wilayah Indonesia. Cuma dalam perkembangannya ada pembatasan oleh hukum internasional. Jadi nanti saya ilustrasikan ketika ada demonstrasi di Jakarta misalkan, kemudian demonstrasi tadi anarkis, ketika mau ditangkap oleh aparat keamanan kepolisian, dia masuk ke dalam kedutaan besar asing yang ada di Jakarta, apakah polisi bisa menangkap? Tentu tidak bisa. Polisi tidak bisa mengatakan ini kan Jakarta merupakan wilayah Indonesia, betul. Secara de facto itu memang wilayah Indonesia, tapi secara de jure itu merupakan wilayah negara asing. Karena nanti ada asas ekstrateritorial, asas perluasan wilayah suatu negara. Sehingga di sini menjadi ada pembatasan kedaulatan negara dalam hukum internasional. Jadi di sini terkait dengan asas teritorial tadi, intinya suatu negara hanya berdaulat dalam batas wilayah teritorialnya. Selanjutnya dari asas ekstrateritorial tadi berkembang ke asas ekstrateritorial, perluasan wilayah teritorial suatu negara. Jadi kalau ada kedutaan besar Amerika di Jakarta, seolah-olah wilayah Amerika itu meluas, tidak hanya di Amerika Serikat, tapi juga di mana ada berdirinya suatu kantor perwakilan diplomatik. Karena kantor diplomatik tadi beserta stafnya, beserta diplomatnya itu dilindungi oleh Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik dan konsuler, sehingga dia memiliki imunitas. Itu yang penting. Jadi ada asas ekstrateritorial dan asas teritorial. Kemudian di sini tadi saya katakan kedutaan besar itu sebagai bentuk perluasan dari asas ekstrateritorial. Anda ingin ke Amerika Serikat atau Anda ingin umroh, tidak perlu ke Amerika Serikat atau ke Arab untuk mengurus paspor atau visa. Cukup ke dalam kantor perwakilan negara-negara tadi yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki ekstrateritorial. Seperti itu. Selanjutnya tentunya selain di darat, asas yurisdiksi tadi bisa diterapkan juga di wilayah laut. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai wilayah laut, tentunya kita mengacu kepada Konvensi Hukum Laut 1982, United Nations Convention of the Law of the Sea. Itu konvensi yang merupakan kesepakatan dari berbagai negara tentang laut. Nah, dari konvensi tadi mengatur beberapa zona. Ada namanya laut teritorial,
kalau menurut Konvensi Hukum Laut 82 itu 12 mil. Kemudian 24 mil itu merupakan zona tambahan. Kemudian 200 mil merupakan zona ekonomi eksklusif. Di luar itu merupakan laut lepas. Ya, mengapa laut lepas? Laut lepas itu laut yang tidak berada di bawah kekuasaan atau kedaulatan suatu negara. Sehingga di laut lepas tadi, setiap negara, baik besar maupun kecil, tentunya memiliki kebebasan untuk bagaimana memanfaatkan di laut lepas tadi. Kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, dan sebagainya. Tetapi kalau di wilayah laut teritorial, zona tambahan, dan ZTE, itu nanti ada namanya sovereignty dan sovereign right, hak berdaulat dan kedaulatan. Ya, jadi ini sebagai bentuk konsekuensi yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 82. Dalam konteks kejahatan atau dalam konteks hukum pidana internasional, tentunya ini akan menjadi penting untuk saudara pahami ketika terjadi kejahatan di atas kapal niaga asing. Ya, jadi hukum pidana internasional terhadap kejahatan di laut tadi hanya berlaku untuk kapal-kapal niaga asing. Jadi tidak berlaku untuk kapal pemerintah, tidak berlaku untuk kapal perang. Ya, kenapa? Jarang sekali terjadi kejahatan di atas kapal perang atau kapal pemerintah. Kejahatan-kejahatan sering terjadi di atas kapal-kapal niaga asing. Jadi kapal niaga asing itu apa? Kapal asing yang berbendera suatu negara. Nah, dalam hukum, maka negara bendera kapal tadi memiliki kedaulatan. Jadi misalkan ada kapal itu berbendera Indonesia, maka di situ berlaku hukum negara Indonesia. Ya. Dalam konteks kejahatan di wilayah laut tadi saya contohkan. Jadi sebelum saya contohkan mungkin saya sampaikan di sini bahwa kenapa kapal perang dan kapal pemerintah tidak bisa diberlakukan oleh negara pantai. Karena ada dua prinsip yang penting. Pertama ada asas far inferen non habet imperium. Ya, asas ini mengatakan bahwa suatu negara hanya berdaulat dalam batas wilayah teritorialnya. Begitu masuk ke wilayah teritorial negara lain, maka kekuasaannya berakhir. Itu yang penting. Kemudian asas resiprositas. Jadi asas pemberian imunitas tadi bersifat timbal balik, ya. Take and give-nya berlangsung secara sempurna. Jadi ini menjadi dasar mengapa kapal perang dan kapal pemerintah itu dikecualikan dari yurisdiksi negara pantai. Ya, karena memang jarang sekali terjadi kejahatan di atas kapal pemerintah atau kapal perang, karena mereka kan homogen, ya, pegawai semua, tentara semua. Tapi kalau kapal-kapal niaga asing itu penumpang, terutama yang niaga, tentunya penumpangnya beragam sehingga berpotensi untuk timbul kejahatan itu tinggi sekali. Itu yang penting untuk Anda ketahui. Kemudian ketika terjadi kejahatan, misalkan ada kapal berbendera Amerika berlabuh di pelabuhan Tanjung Perak, Jakarta misalkan. Negara mana yang berwenang menerapkan yurisdiksi? Kira-kira siapa? Ya tentunya kita akan melihat kapal Amerika tadi kan ada suatu asas berlaku bendera kapal, ya kan? Kalau di situ ada kapal berbendera Amerika Serikat, maka di situ berlaku hukum Amerika Serikat. Nah, di sini masalahnya adalah kejahatan terjadi di atas kapal Amerika Serikat yang sedang berlabuh di pelabuhan Tanjung Perak, Jakarta. Kira-kira siapa yang berwenang? Apakah negara bendera kapal ataukah negara pantai? Ya, jadi yang paling berwenang menerapkan adalah negara pantai. Kenapa? Karena kapal Amerika Serikat tadi untuk bisa masuk ke Tanjung Priuk, Jakarta, dia harus izin. Izin pada siapa? Otoritas negara pantai, Syah Bandar dan sebagainya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kedudukan negara pantai lebih tinggi dibandingkan negara bendera kapal. Karena dia masuknya izin. Kalau izinnya ditolak, bisa tidak masuk? Tentu tidak bisa. Nah, sehingga negara pantai posisinya lebih tinggi, sehingga bisa menerapkan hukumnya terhadap kejahatan yang terjadi di atas kapal Amerika Serikat yang sedang berlabuh di pelabuhan Tanjung Perak. Kemudian tentunya di dalam laut teritori, laut pelabuhan tadi, atau di laut pelabuhan tidak ada atau tidak mengenal yang disebut sebagai innocent passage right, hak lintas damai. Ya, jadi di laut pelabuhan tidak mengenal jalur lintas damai. Ya. Sehingga ini menjadi dasar negara pantai dominan untuk bisa menerapkan yurisdiksinya. Posisi negara bendera kapal menjadi kuat manakala
ya, manakala negara pantai tadi melepaskan jurisdiksinya. Bisa enggak? Bisa saja ketika tidak punya kepentingan, ya, atau dalam bahasa Jawanya wong legan golek momongan, kalau negara pantai harus meluangkan waktu untuk memproses kejahatan yang terjadi di atas kapal Amerika yang sedang berlabuh di Tanjung Perak. Nah, itu baru bisa negara bendera kapal menerapkan hukumnya. Tetapi kalau negara pantai menerapkan hukumnya, berarti otomatis negara pantai menjadi dominan. Kemudian selain itu, tentunya tadi saya katakan di laut teritorial khususnya itu ada innocent passage right. Apa itu? Hak lintas damai. Jadi di sini sebagai akomodir dari Konvensi Hukum Laut 82 yang memberikan kewenangan kepada setiap negara, ya, setiap kapal niaga asing untuk bisa melewati wilayah perairan suatu negara, ya, tanpa melakukan tindakan-tindakan yang bisa dikategorikan mengganggu keamanan dan ketertiban negara pantai. Tidak melakukan tindakan-tindakan propaganda. Jadi betul-betul berlayar untuk tujuan damai. Itulah disebut sebagai innocent passage right. Kalau sampai kapal-kapal niaga asing tadi melakukan tindakan pencemaran, mengganggu keamanan, mencuri, sabotase dan sebagainya, atau termasuk juga melakukan pencemaran lingkungan, maka negara pantai bisa memproses secara hukum terhadap kapal dan hak lintas damai tadi akan hilang. Itu yang penting yang perlu Anda ketahui tentang lintas damai. Kemudian di sini juga yang penting juga kalau di laut yang penting juga adalah bahwa negara pantai dapat melakukan jurisdiksi terhadap kapal niaga asing yang melakukan perlintasan bila. Jadi kalau akibat kejahatan tadi mengganggu sampai ke negara pantai. Kemudian dampak akibat tadi sampai ke negara pantai. Yang kedua mengganggu keamanan dan ketertiban negara pantai. Yang ketiga ada permintaan dari nakoda kapal atau pejabat diplomatik. Dan yang keempat tentunya terkait dengan kejahatan narkotika dan psikotropika. Jadi di sini untuk empat hal tadi, dominasi dari negara pantai menjadi kuat ketika ada perlintasan oleh kapal niaga asing. Hak lintas damai atau innocent passage right. Selanjutnya yang penting lagi adalah di laut lepas. Jadi laut lepas itu merupakan laut yang tidak berada di bawah kedaulatan negara pantai. Dalam hal terjadi kejahatan, ya, di atas kapal niaga asing, maka yang paling dominan adalah negara berbendera kapal. Jadi kalau di laut lepas misalkan pembajakan Somalia, itu berarti negara asing tadi, negara bendera kapal tadi menjadi dominan. Dia yang bisa menerapkan hukumnya. Selain negara bendera kapal, dalam hukum pidana internasional juga memberi kewenangan melalui asas universal. Ya, jadi di sini setiap negara bisa diberi kewenangan untuk bisa menerapkan hukumnya terhadap slavery, perbudakan ataupun bajak laut itu, ya. Bajak laut itu bisa menggunakan asas universal karena terjadi biasanya di laut lepas. Sekali lagi, ini bisa diberlakukan asas universal di laut lepas. Jadi artinya di laut lepas tadi ada dua jurisdiksi, satu negara bendera kapal, yang kedua negara dengan melakukan asas universal. Yang terakhir yang perlu Anda ketahui juga terkait dengan adanya hot pursuit, hak pengejaran seketika. Hak pengejaran seketika itu dimiliki oleh negara pantai ketika ada pelanggaran oleh kapal niaga asing dalam batas wilayah teritorial suatu negara. Ya, jadi dengan undang-undang, misalkan ada undang perairan, undang perikanan, itu menjadi dasar kita. Nah, cuma dalam hukum internasional syarat dari hot pursuit tadi ada pengejaran dengan menggunakan kapal perang atau kapal pemerintah. Itu aturan dalam internasional. Kemudian yang kedua, pengejaran harus dilakukan secara seketika dan terus-menerus, continue. Jadi begitu ada kejahatan, diperintah untuk berhenti, kemudian dikejar terus-menerus sampai nanti pengejaran tadi selesai. Atau ada, dan yang selanjutnya adalah ada perintah untuk berhenti. Jadi ada perintah untuk berhenti. Kalau di laut mungkin kita menggunakan mercusuar atau apa gitu, atau apa ya yang bisa dikomunikasikan antara pengejar dan kapal yang dikejar. Ya, jadi itu untuk perintah untuk berhenti. Mungkin Angkatan Laut mengatakan kapal ini dicurigai melakukan pelanggaran sehingga kami berwenang untuk memeriksa. Dan yang terakhir, pengejaran tadi berhenti ketika kapal yang dikejar tadi sudah masuk ke wilayah teritorial negara ketiga atau negara yang bersangkutan. Ini adalah syarat dari hot pursuit, pengejaran seketika. Jadi dengan adanya pengejaran seketika tadi, harapannya pelaku kejahatan, ya, misalkan seperti ada illegal fishing, itu juga bisa menerapkan melalui hot
pursuit, ya, hak pengejaran seketika, dimiliki oleh setiap negara, ya, atas kapal-kapal asing yang melakukan kejahatan atau pelanggaran di wilayah perairan suatu negara, dan pengejaran tadi berhenti ketika kapal yang dikejar sudah masuk ke wilayah ketiga atau ke negara bendera kapal. Jadi setelah saudara mempelajari yurisdiksi tadi, intinya bahwa di sini tentunya ada yurisdiksi yang diharapkan jangan sampai terjadi benturan yurisdiksi antara satu negara dengan negara lain. Karena kalau terjadi benturan, ini akan menguntungkan pelaku kejahatan. Yang kedua, nanti akan melanggar asas dalam hukum pidana, yaitu asas ne bis in idem. Artinya seorang tidak mungkin dihukum 2 kali atau lebih atas kejahatan yang sama. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan kerjasama terkait dengan bagaimana menerapkan yurisdiksi tadi untuk pelaku kejahatan agar tidak jadi benturan satu sama lain.